Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Siti dan teman-temannya telah menyusun kata dan membuat kalimat. Pak Guru melanjutkan pelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Nah, tubuh kita memerlukan air itu lebih kurang 3 liter. Airnya berbentuk air putih setiap hari. Itu yang sangat bagus. Kalau seandainya air teh atau air kopi atau air rasa stroberi atau apapun itu kurang bagus, kalian minum aja secukupnya. Namun yang lebih bagus itu kalian harus minum air putih lebih kurang 3 liter. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Nah, jadi tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Bahkan ada suatu tempat mungkin mengalami yang namanya kekeringan atau musim kemarau, susah untuk mencari air. Karena itu kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Nah, matikan keran air sesudah digunakan. Kemudian jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Nah, kalau minum air matang harus dihabiskan. Nah, masih banyak lagi contoh kewajiban kalian di rumah dalam menghemat energi. Nah, diskusikan bersama temanmu bagaimana cara yang baik dalam menggunakan energi. Nah, kalian setelah diskusi, kalian isi diskusi kalian itu di sini. Sumber cara-cara yang diminta tadi kalian tulis di sini. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Jadi, cara yang baik dalam menggunakan energi. Yang pertama dulu kita masuk, yaitu energi air. Nah, air ini, cara menghematnya itu salah satunya yaitu kalian pergunakan air seperlunya. Umpamanya untuk minum, kalau minum air 1 gelas, nah itu cukup 1 gelas, habiskan, jangan diberi atau jangan bersisa. Kemudian kalau mau mandi, mandilah seperlunya, tidak perlu terlalu banyak-banyak untuk mandi. Kemudian kalau seandainya ingin mencuci mobil atau kendaraan bermotor, harus jaga betul, jangan diambur-ambur airnya. Contoh, cukup kalian siram mobil sekali, setelah itu kalian sabunin, setelah itu dibilas, jadi tak perlu banyak-banyak. Kemudian umpamanya kalian menyiram bunga, pakai air bekas cucian beras itu bisa disiram. Itu salah satu juga cara langkah menggunakan energi air dengan baik. Nah, yang kedua, energi yang namanya udara. Nah, udara itu bagaimana cara kalian menggunakannya? Kalian pergunakanlah secukupnya. Yang penting caranya itu kalian macam mana supaya udara itu tersedia di bumi itu dengan bersih, dengan baik, tidak tercemar. Nah, salah satunya kalian harus banyak menanam tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan ini ya menghasilkan oksigen. Nah, oksigen inilah yang kita hirup untuk keperluan kita untuk menghasilkan energi yang ada di tubuh kita. Kemudian jangan membakar sampah, kemudian membakar tumbuh-tumbuhan itu tidak bagus, itu bisa mencemarkan udara. Jadi yang pertama ini, yang kedua, kemudian yang ketiga, sumber energi itu tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu kalian pergunakanlah seperlunya.
Kalau kalian makan misalnya ayam, habiskan, tidak boleh dibuang atau bersisa. Nah, kemudian harus dibudidaya tumbuh-tumbuhan dengan cara misalnya ya tingkatkanlah dengan cara berkebun, dengan petani. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya yang keempat, hewan. Nah, hewan sama juga seperti tumbuhan. Pergunakanlah hewan ini seperlunya. Kalau kalian mau makan daging ayam, ya makan daging ayam harus habis, tidak boleh tidak habis atau bersisa, dibuang itu tidak bagus. Kemudian dibudidaya hewan-hewan seperti ayam, kambing, kerbau, biar tidak habis atau tidak punah. Itu salah satu mempergunakan energi hewan ini dengan baik. Yang terakhir yaitu matahari. Nah, matahari ini kalian pergunakannya ya gunakan dengan bijak. Contoh, di saat musim kemarau cepat-cepat kalian pergunakan, misalnya kalau orang tua kalian itu untuk menjemur pakaian. Nah, kalau seandainya di rumah kalian menggunakan tenaga surya, nah di saat panas itu dihidupin biar bisa menyimpan tenaga matahari di dalam alat tenaga surya kalian. Nah, itu dia salah satu tadi ya kakak jelaskan, ada 5 poin cara mempergunakan energi dengan baik. Nah, ini ada latihan, coba perhatikan. Nah, tentukanlah perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Nah, beri tanda centang. Jadi kalau misalnya tingkah laku atau perilaku yang menghemat air, kalian centang ini. Sedangkan beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Jadi kalau tidak, gambar yang tidak melakukan penghematan air disilang. Nah, baiklah, kita lanjut aja langsung ke latihannya. Nah, perhatikan gambar pertama ini, gambar minum. Kalau minum ini bagus, kalau minum seperti ini cukup dengan gelas, tidak perlu minum misalnya pakai cerik yang besar. Kalau minum sedikit setelah itu tidak habis, buang, itu tidak bagus. Jadi berarti ini yang betul diconteng, berarti kegiatan cara menghemat air yang baik. Sama juga ini menghemat air juga, jadi ditampung dalam bak, jadi itu terkumpul di situ, jadi tidak terbuang percuma. Nah, kalian mandi secukupnya, jadi airnya tidak pergi kemana-mana. Ini betul conteng. Nah, kemudian yang ini perhatikan. Nah, ini airnya dihidupin sembarangan aja, tidak disiram dengan apa, jadi terbuang gitu aja. Misalnya menyiram bunga atau apa seperti ini kurang bagus. Nah, berarti ini bukan sikap yang baik, silang. Ini juga air dibuang-buang, ditendang-tendang, ini juga tidak bagus. Nah, ini gosok gigi. Nah, betul sekali, jadi pakai gelas, gosok airnya, kemudian dikumur-kumur, jadi irit atau airnya sedikit dipakai. Jadi kita perlu pakai wadah yang besar, 3 gayung ember, itu tidak perlu, cukup dengan gelas untuk menggosok gigi. Jadi ini diconteng. Ini juga menyiram bunga pakai tempatnya, jadi tidak terbuang air. Tapi kalau pakai keran air itu dia akan terbuang. Ini conteng. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe